Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Ini orang nyolong. Dia salah gua apaan ini, Bang? Hah? Baut, bener enggak? Bukan. Lu baut kan? Bukan saya. Bang, salah saya apaan? Saya nyolong apaan? Itu kenapa gua? Lu jadi siapa? Salah. Lu baut lu. Ini orangnya. Salah narik ente. Udah duduk. Bang, salah saya apaan sih? Udah duduk dulu. Jangan kalak-kalak kenapa? Udah tenang. Hah? Lu nyolong apa emang? Udah, lu diam. Nama lengkap gua Muhammad Murfi, biasa dipanggil Baut. Kalau di tongkrongan dipanggil Mur. Asal Depok, Sawangan Pride. Karena itu kalau King of Daglok emang gua sendiri yang bikin. Cuma kalau Daglok kan emang bahasa Betawi juga ya, Daglok. Jadi dulu tuh kenapa pengen dipanggil Daglok, soalnya kalau orang tua dulu kan sebenarnya Daglok itu kan kata-kata konyol, terus bego, pokoknya kata-kata kayak gitu dah, gitu, kata-kata agak kasar, cuma diartiinnya Daglok. Jadi bapak-bapak dulu tuh kalau misalkan mau ngomelin anaknya, kalau pengen ngomong bego lo, kan kedengeran di kuping bocah kecil nggak enak. Daglok lo, gitu jadinya. Iya, dari situlah kepikiran jadi King of King Daglok. Meleduk yang meleduk. Awal mula bikin konten ya. Awal mula bikin konten itu tahun awal-awal pas mau masuk Covid. Awal-awal mula konten pas mau masuk Covid. Arti konten kreator menurut gue pribadi soal komedi hidup gitu, tanpa apalagi kreator yang kreatornya basisnya di lawak gitu, ngelucu. Kalau gue pribadi konten kreator lucu itu gue nggak bisa, kayak kurang energi gitu di hidup gue, kayak nggak ada cakra kalau misalkan gue nggak bisa bikin ketawa orang gitu. Kalau masalah konten sih yang menurut gue konten komedi, soalnya kan soalnya di luar nih kita nggak tahu nih orang, ada yang lagi keblangsak, ada yang puyeng, ada yang rungkat. Butuh banget tuh konten-konten komedi, apalagi yang benar-benar komedinya yang masuk di mereka, lucu, terus juga komedinya yang relate gitu. Dan video yang dulu pernah geger gitu ya, bahasa kita mah geger, itu dulu pas video yang kosong, buka dompet, kosong. Itu soalnya itu kenapa gue bikin konten kayak gitu, soalnya emang pas banget sama pas lebaran kan dulu zaman Covid, udah kerja keluarin orang, gawe pada susah, pas lebaran pada kagak megang duit, ya udah ada konten kayak gitu kosong, udah pas banget. Status WA, status grup semuanya udah pada kosong semua. Ya setelah gua alasannya ya emang jadi sebelum gua masuk ke ranah konten gitu, dulu gua ngerasa di tongkrongan tuh, mau di tongkrongan mau di keluarga itu, gua pribadi ngerasa diri gua lucu, Bang. Diri gua lucu, terusnya gua kira emang suka juga bikin video-video lucu. Akhirnya gua masuk lah tuh ke bikin video lucu, ke konten. Terus gua udah yakin aja gitu, buat kedepannya kayak gimana. Sosok inspirasi di dunia perlawakan, Bang Haji Roma Irama ada tuh, Bang Haji Mandra, terus almarhum Haji Binyamin, terus almarhum Haji Bokir,
terus Bang Komeng, banyak sih Bang Komeng, terusnya Bang Andre Tawalani, Vindes dan lain-lain. Buset, Jackmania kacau. Yang menginspirasi tuh emang dulu tuh dari kita bocah nih, dari gua bocah, gua dulu cita-cita gua jadi pemain bola emang, jujur baik ini mah. Gua kalau misalkan dulu nggak berhenti sekolah bola, jujur juga nih gua pasti bakal jadi pemain bola gua. Ya, jadi belok ini, jadi belok. Terus gue dulu sekolah bola di Pelita Jaya hampir 2 tahun. Dulu pernah pokoknya arah gue sih emang dulu masuk Persija. Arah gue masuk Persija dulu, sempat main passing-passingan sama Sapi Sali, sama Diogo Michel, banyak banget sih. Terus juga ada temen yang seangkatan yang alhamdulillah dia udah jadi pemain bola, cuman dia lebih ke futsal, namanya ada si Rio Pangestu. Kalau masalah konten seberapa sering, pokoknya nih gua pribadi udah apa ya, bukan target, udah komit sama diri sendiri soal konten. Dari awal konten sampai kapanpun gua udah komit bahwasanya dalam paling lama banget tuh 3 hari. Waktu itu malah hampir setiap hari gue ngupload konten, hampir setiap hari. Kayak misalkan lagi ngobrol kayak gini nih, mau ngobrol sefokus apapun atau seserius apapun, pasti ada pemikiran gue yang lagi nyari-nyari konten nih Bang, gitu, lagi nyari-nyari konten. Kadang-kadang suka ngelirik ke kiri, ada bangku, kira-kira apa nih yang lucu dari bangku. Ngobrol tapi tetap ngobrol, tapi di pemikiran lain gue bikin alur cerita lagi, gitu. Kalau masalah ide konten, skrip apa segala macam, gue pribadi itu pribadi. Temen cuma bantuin kalau misalkan gue butuh ada lawan main gitu, baru temen gue ibarat kata mah bahasa kerennya ngedirect, gue yang ngedirect gitu. Masalah konten apa segala macam, soalnya gue belum punya tim kreatif. Capek juga sih sebenarnya ya, jidat sampai pada lengar ini kita mikir baik. Apa ya, paling kalau lagi nggak mood gitu Bang, kita kan kemudian hal yang paling sulit untuk bikin konten ya paling kalau nggak mood doang sih Bang. Tapi kalau masalah mikir buat konten mah setiap hari mikir. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Bang, beli Bang. Beli Bang. Minum dulu kali ya. Dari tadi kita ngomong mulut berbusa nih. Wah gila, airnya air tuk ini, air dari pegunungan langsung. Oh, kalau buat konsep strategi gitu Bang, gue sebenarnya nggak ada ya, cuman gue lebih mempertahankan ya paling nyablaknya gue, terus gimana isi kontennya. Kalau isi kontennya, soalnya nih ya, gue pribadi kebanyakan kalau ngelihat atau ketemu langsung sama kreator-kreator, ada beberapa lah kreator yang ketemu sama gua, atau kreator-kreator yang baru nih yang masih belajar, gua pun masih belajar gitu ya, ketemu sama gua, tapi yang ditanyain tuh, Bang Baud gimana sih caranya biar viral, Bang Baud gimana sih caranya biar viewersnya banyak. Maksud gua, lu jangan tanyain itu dulu, lu cintain aja dulu konten, lu cintain. Masalah viral, masalah banyak yang nonton itu satu, tergantung isi konten lu. Dua,
itu mah bonus gitu. Kalau gue mah dari awal udah nggak mikirin itu, yang penting gue konten lucu, dan gue sama sekali sampai sekarang nggak mikirin followers. Pokoknya masalah kalau konten udah lucu, followers dan viewers itu ngikutin. Pengalaman unik atau pengalaman di konten itu pernah waktu itu gue ngonten, sebenarnya yang ngonten nyablak aja, konten nyablak. Waktu itu ngonten masalah jam tangan kalau nggak salah dah, konten berbau jam tangan. Tiba-tiba ada temen deket gua, sangkanya nyindir dia gua bikin konten, langsung gua diajakin berantem. Gua pernah. Padahal gua nggak sama sekali nggak ada tertuju maksud buat ke temen gua, ya emang cuma pengen ngasih tahu, ngebilangin ke orang-orang aja gitu. Terus sama paling ada beberapa konten gua yang apa ya sebutnya, kalau totalitas itu ada pala gua sampai benjut sini, apa ada benjol, ada yang berdarah gitu. Udah sih. Partner collab yang paling terkesan banyak bang. Kalau partner collab yang paling terkesan ada Bang Pecok Gurame, terus ada Kata Sandi, Kata Baba, ada Adam Elvan gitu. Kalau buat masalah kayak di artis-artis yang paling Jeffrey Nicole, terus ya banyak loh bang ya, boy band baru sama Jeffrey Nicole. Aduh bang, kayaknya ini udah kalau sama Jeffrey Nicole nggak punya kayaknya. Emang gue punya ya boy band baru? Hah? Punya gak sih? Oh kalau masalah kedekatan sama Jeffrey Nicole kan emang gue masih keluarga ya bang dia. Masih keluarga ya, itu karena ini apa, saudara jauh. Nggak apa-apa, gue ngomong kayak gini, gue yakin pasti banyak yang gak percaya. Awalnya ya emang ketemu, soalnya kan ada temennya Nicole yang diajak kerja sama Nicole, temen dekatnya ada namanya Rizal. Gua kenal dari Rizal gitu. Akhirnya Nicole datang, ketemu. Wah, gua seneng banget. Pokoknya ngobrol sama dia nih, gua berasa lagi kayak wah, kiri kanan gua kamera aja. Kayak lagi acting gitu, aktor. Emang salah satu tujuan gua sih itu jadi aktor juga. Dekat, alhamdulillah dekat. Begini nih. Dekat banget. Ada sih bang, udah diobrolin, cuma apa ya, belum tahu banget jadi apa enggaknya. Kalau pengalaman yang gue inget sih waktu itu tahun 2012 kalau nggak salah, di 2012 apa 2010 gitu, di Lebak Bulus. 2010 pengalaman gue di 2010 itu di Lebak Bulus. Jadi kan dulu zaman nyari jebolan. Dada gue ditendang, perut gue ditendang sama apa tuh kayak TNI gitu, bau anjing. Dada gue ditendang, kata gue suwe banget. Udah sih itu doang pengalaman gue. Terus apa namanya? Pas baru-baru ini gue udah mulai aktif lagi nonton sama Kak Jess. Pak, kalau masalah paling jauh Bekasi paling mau di Patriot paling jauh. Terus kalau masalah cinta, wah cinta gue sama Persija, suka banget. Pokoknya buat Persija semoga makin menjadi tim yang terbaik. Kalau gue pribadi ya bang, buat masalah jawab haters kayak gitu, alhamdulillah ya di warga Daglok gue nih, di followers gue nggak ada, dan ada banyak juga yang Persib. Ya emang udah, gue suka bang sama lo. Kalau gue kan emang cinta damai ya. Kayak kemarin aja gue ke Bandung pakai baju Persija. Biasa aja gue bilang. Yang gimana ya? Ya mungkin ada lah beberapa pasti yang rasis banget ada. Cuma gue cuma ngasih pesan,
kita bola apa sih yang dicari? Ya seru bareng-bareng, terus main bareng-bareng. Yang penting mah damai udah gitu. Kalau yang gue rasain sih buat pemerintah ya, yang gue rasain mah enggak bang, enggak, kurang prihatin gitu, bukan prihatin ya, kurang apa ya, kurang dilongok gitu. Soalnya kan kalau nggak salah kalau gue denger kalau di Bandung kan kreatornya kayak disupport gitu. Wah banyak banget bang, komedi, terus apa sih yang kalau kita madang dulu, food vlogger gitu, terus otomotif, banyak sih bang. Kalau masalah konten tuh balik lagi tergantung orang itu sendiri yang bikin kontennya gitu. Yang penting mah apa sih, konsisten, udah konsisten, yakin. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Celengan baru. Kagak bakal bang, gue tebok lagi. Siapa mau beli? Bang, batagor ya? Beli bang. Ya deh, batagor lagi. Bang beli bang. Kalau buat bicara kayak gitu nggak ada bang, nggak ada latihan khusus. Ya emang udah karakter, udah kebawaannya dari sono. Paling apa ya? Yang penting udah sih itu doang paling menurut gue pribadi. Konsisten dong, udah konsisten jalanin video, mau konsisten bikin jadwal di diri sendiri. Gua dalam 1 bulan target gitu, gue dalam 1 bulan harus bikin konten berapa, dan itu harus rutin. Selain konten kreator kagak ada sih bang kita. profesi lain tuh nggak ada. Paling sebelum konten ada banyak. Kalau sebelum konten profesi gue dulu kerja di gudang, terus ya apa namanya sih kalau yang mengutin amal di pinggir jalan, terus makanin beli. banyak banget, namanya sejarah pengalaman kerja banyak. Harapan gua untuk para konten kreator, satu, jangan bikin saling circle-circlean. Kadang-kadang kalau gue perhatiin, entah itu masalah followers, entah itu masalah pertemanan lu keseringan di dunia entertain, temen-temen lu artis apa segala macam, jangan. Kalau bisa kita semua bareng-bareng. Terus dan untuk para konten kreator yang masih berjalan dari bawah, tolong semangat, konsisten, terus yakin sama diri sendiri. Pokoknya selagi lo yakin, konsisten sama bikin video rutin, apalagi videonya video yang lucu, bermanfaat, gue yakin lo pasti berhasil untuk kedepannya. Dari The Bouts ya dulu. The Bouts itu gue ngambil ya emang dari nama gue, The Bouts. Terus masalah kenapa gue bisa masuk ke ranah musik itu apa ya, musik gigs, popang. Dulu tuh gue aktif banget nonton hardcore. Jadi emang gue belum ngomong ya, nonton hardcore, nonton popang dulu zamannya di Pasar Segar, Ramanda. Pokoknya suka banget sama lagu-lagu popang, metal gitu. Terus kalau masalah kiblat gitu, yang nggak ada sih bang. Paling gue suka sama kayak Closehead, terus
Closet, Rocket Rockers, terus BB Gaskin, terus suka juga gue sama Bang Onat gitu. Ada sih cerita unik, ada nih bener ini. Jadi dulu tuh sekolah gue emang jalan kaki dari SD sampai SMK tuh gue jalan kaki dari rumah nenek ke rumah ke sekolahan gue. Ya paling naik motor, cuma kalau kayak bokap gue udah pulang kerja gue bisa naik motor, minjem dulu motornya. Nah ada waktu dimana waktu itu gue sepatu gue jebolnya udah parah. Kadang-kadang gue lem, terus mangap lagi, gue mangap lagi. Terus gue emang ngumpulin duit, iyalah jajan gue paling 1.000, 2.000 dulu gue ngumpulin duit, nggak kumpul-kumpul nih. Akhirnya udah kali. Bapak gue pulang sengaja tuh, sepatu gue liatin ke mata dia, gitu-gituin biar dia ngeliat, wah anak gue sepatunya jelek banget gitu. Akhirnya dia nggak ngomong, akhirnya gue sendiri yang ngomong, Mbak, orang mah sepatu kek beli yang second, ini sepatu tuh jebol. Wah ilah, kita sebagai anak kagak boleh namanya ngeluh di depan orang tua, soalnya ngadu nasib, pasti ngadu nasib kita ya. Ntar dia cerita ada tuh, gua mah dulu udah ribet. Soalnya kalau dia udah cerita dulunya dia, emang bener sedihan dia, sedihan bapak gua. Iya. Akhirnya udah gua kasih. Dia udah tahu, bokap gua udah tahu sepatu gua jebol. Tiba-tiba 2 hari kemudian bawa kardus sepatu nih. Wah, gua seneng buat kardus sepatu. Tiba-tiba langsung dilemparin tuh di depan muka gua. Tuh, apaan ini? Buka dulu. Gua habis dari toko sport, kata dia gitu. Dari toko sport katanya deh. Gua buka, tapi kalau gua perhatiin, gua kan dulu kurang gitu paham ya sama yang namanya merek-merek sepatu. Gua perhatiin kardusnya kagak ada namanya nih. Apa ada nama Adidas gitu ya? Kagak ada deh mah. Gua buka nih. Wah, bagus sepatunya. Bagus, seneng tuh gua. Mbak, ini beneran ini, beli. Ya beli gua bela-belain tuh gua, kagak ngerokok buat lu, beli sepatu. Wih, ternyata bapak gua di belakang gua sebaik ini. Beli tuh. Ini beneran sport ini. Iya gua beli 2,5 juta apa? Kata dia begitu, 2,5 juta. Gua pakai ini besokannya sekolah. Wah, iyalah, udah tuh gua biasa pamer-pamer ke temen-temen. Gue lagi pamer-pamer ke temen-temen. Terus gue dari warung sekolahan itu hujan, posisinya hujan gede. Sepatu baru nih. Iyalah, bapak gue beli di toko sport. Sepatu 2,5 juta. Oh deh, yang bener apa? Masa sepatu kagak ada mereknya? Kata temen gue begitu. Sepatu kagak ada mereknya. Ya, itu namanya nih sepatu limited edition. Nih, cuma 4 orang yang punya di Depok. Nah, gue lagi bengong, gue lagi ngerokok, bengong cerita. Tiba-tiba temen gue ngomong ke gue, nyolek gue. Ud, apa? Sepatu lu masa ada yang nyamain? Sepatu gue? Ada yang nyamain siapa? Lu lihat tuh, orang. Jadi orang-orang bawa gerobak sampah deh. Ini mah demi Allah gue mau gerobak sampah pakai sepatu gua sama banget. Terus pas gue pikir-pikir, ya deh, bapak gua kan kerja di dinas kebersihan, kata gua. Itu sepatu kerjaannya. Jadi itu sepatu dia dapat dari kerjaannya, sepatu dinas kebersihan DKP. Bujuk buset deh, kata gua, mana sama-sama tukang rongsokan, kata gue, malu banget. Udah itu tuh, akhirnya gue pulang. Mana katanya sepatu sport? Dia tawa sana ada ibu gue. Wah, aduh deh, aki-aki bener-bener dah. Gue kirain sepatu sport beneran. Ternyata emang dinas kebersihan itu yang pesapon, yang nyapunya pada pakai sepatu itu semua. Kata gue bener-bener aki-aki. Udah sih pengalaman gue itu doang. Kalau masalah ini jalan kaki
zaman sekolah mah kalau lu tahu film Laskar Pelangi kan nungguinnya buaya, gue mau nungguinnya soang. Banyak banget soang. Gue nungguin apa namanya? Yang punya soang. Ini mah asli, gue nungguin soang kan banyak banget. Emang gue takut juga sama soang. Gue nungguin yang punyanya dulu tuh datang, baru soalnya ketutup jalanan sama soang semua. Terus gue kalau masalah jalan di sekolahan, ya lah, itu mah jangan ceritain lah itu mah. Ya tua di kebun gue. Ya. Terus peran penting orang tua. Peran penting orang tua, ya perannya penting banget. Wah, penting banget orang tua perannya. Terus gua apa ya? Kalau gua kan emang siapa sih kita yang nggak pengen menyia-nyiakan kesempatan selagi orang tua kita masih ada gitu. Buat apalagi gua pribadi walaupun gua kecilnya tinggal sama nenek, tapi wah berarti banget nenek gua, bapak gua, emak gua, semuanya. Pokoknya gua bakal selalu berusaha kerja keras apapun untuk orang-orang yang gua sayang, termasuk buat orang tua gitu. Jakarta kalau gua pribadi sih ya pergaulannya sih bang, pergaulannya apalagi kalau bocah Depok udah masuk ke ranah-ranah pergaulan Jakarta. Iya, buset dah, udah inan banget ya, apa ya, dari cara ngomongnya, dari gua aja sendiri nih ngerasain kadang-kadang kok penampilan gue kok jadi keren banget gitu ya. Semenjak gue sama Jeffrey Nicole nih, ujet dah gue penampilan gue 11-12 sama dia, dari cara penampilan, dari cara ngomong. Tapi intinya Jakarta tuh ada sisi baiknya, ada sisi enggaknya gitu, tergantung kita mau memilih yang mana gitu. Tentang Persija dan Jakarta, orang ada yang kenal Persija dan nggak kenal Jakarta, ada di luar, entah di luar mana gitu pasti ada. Dan ada yang kenal Jakarta nggak kenal Persija, ada juga di luar sana. Tapi balik lagi, kayak kebanyakan orang yang kenal Persija udah pasti tahu Jakarta. Dan harapan gua pribadi buat Persija apa ya, udah dah gue mah udah ngalir aja lah Persija, yang penting main aja yang bener, optimis. Soalnya gue cinta kalau orang cinta tuh ya udah, yang penting gue cinta Persija, permainan segala macam gue terima, udah gitu. Mau kalah mau menang ya namanya harapan pasti menang, cuma walaupun nanti permainannya entah itu kalah, yang nggak jadi masalah kalau gue mah. Yang penting mah gue udah nonton gitu, udah rame-rame ke sono gitu. Pesannya mah sarannya mah ini menang terus. Gua Bang Baud, ini cerita gua.